welcome back again to my YouTube channel. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan seputaran crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau misalnya kalian suka dengan pembahasannya. By the way, pada video kali ini, seperti permintaan dari teman-teman semua, saya akan melakukan pembahasan tentang Solana, price prediction untuk Solana, dan kelihatannya apa yang akan berpotensi terjadi terhadap Solana based on technical analysis. Selain daripada itu, saya juga pengen kasih quick update tentang pergerakan Bitcoin terbaru, teman-teman. Cukup menarik, jadi langsung aja kita bahas ke videonya, teman-teman. Nah, untuk awal, saya akan membahas dari Bitcoin dulu, karena ini Bitcoin juga otomatis kan menjadi pengaruh dari banyak token yang lain, teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib tahu dan wajib mengikuti perkembangan Bitcoin. Pertama, teman-teman, saya pengen kasih update. Kita udah successfully breakout descending channel yang ada di sini, teman-teman. Lalu kita juga sudah mulai membuat base ya, perlahan-lahan kita create yang namanya higher high, higher low, dan akhirnya dia nggak higher high sih by the way, teman-teman, higher low more likely ya, membentuk higher low. Nah, lalu dia juga di dalam sini membentuk yang namanya ascending triangle. Tadi sudah saya sempat updatekan juga melalui Instagram atau Instastory saya. Dan pasca terjadi breakout, Bitcoin mengalami penguatan yang cukup signifikan, karena sebenarnya secara target kita bisa ukur dari badan si ascending triangle ini ya. Dan potensi kita itu masih bisa naik sampai kisaran level $34.877. Nah, tadi saya sempat inform ke grup juga, atau maksudnya saya sempat inform ke dalam Instagram juga, kalau misalkan di sini itu kita ada potensi terkena decline, karena di sini sebelumnya adalah level support yang berada pada head and shoulders, teman-teman, atau kita bisa bilang level neckline-nya, dan sekarang kita sudah successfully trading di atas level neckline tersebut. Jadi kita perlu ngelihat si Bitcoin either itu melakukan retest atau pullback terhadap level ini, membuktikan bahwa dia survive di atas level neckline tersebut sebelum memang benar-benar bisa kembali menguat lagi, teman-teman. Dan ini juga memperkuat skenario kita yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa ini adalah wave 1 dan ini potensial menjadi wave 2 daripada elite wave correction. Dan kalau misalkan ABC correction ini sudah selesai di sini, teman-teman, maka kita sedang meng-creating base untuk melanjut ke wave 3-nya daripada Bitcoin. Dan berdasarkan perbincangan kita sebelumnya, untuk wave 3 Bitcoin itu berada pada kisaran level, sebentar teman-teman. Nah, berada pada kisaran level 127,2% di $38.000 atau di 161,8% di $41.000. Mudah-mudahan ini bukan hanya impian ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. But by the way, kita juga memasuki weekend, dan seperti yang teman-teman tahu, weekend itu sometimes adalah dump time-nya untuk cryptocurrency. Jadi, ya stay safe, teman-teman. Jangan overconfident, oke? So far, ini adalah level resistance kita di $35.375 yang merupakan bagian daripada level highest-nya si shoulders ya, kedua shoulders pergerakan kemarin, dan juga merupakan level resistance yang cukup penting selama beberapa pekan terakhir. Dan untuk level supportnya itu berada di kisaran kurang lebih $33.994 atau tepatnya di level neckline daripada head and shoulders. Oke? Itu aja untuk update Bitcoin sementara. Saya akan langsung lanjut masuk ke pembahasan Solana, teman-teman. Nah, untuk Solana, kita akan gunakan Elliott Wave Theory juga untuk melakukan analisisnya, teman-teman. Jadi untuk wave 1 itu berada di kisaran pergerakan ini ya, teman-teman. Saya kasih dulu angkanya, ini adalah wave 1. Lalu untuk wave 2-nya itu berarti adalah wave 1. Lalu untuk wave 2-nya ini berada di kisaran level ini ya, teman-teman. Nah, sekarang potentially ini menjadi wave 3-nya kita. Oke. Dan untuk mengukur itu valid atau enggak, kita gunakan Elliott Wave Theory juga, teman-teman. Ya, Elliott Wave Theory, kalian bisa tarik dari bawah ke atas ini, dan kita bisa lihat di sini ada potensi ketahan di level 161,8%. Sementara untuk target price-nya si wave 3 itu ternyata dia ngejar at least sampai ke level 2 ya, atau wave kenapa wave 2 ya? Kisaran area Fibonacci 200% kurang lebih, teman-teman, dari pergerakan yang ada di sini. Jadi ini kenaikannya sebenarnya bukan 200% ya, ini 1000% sebenarnya sih, dari $5 ke $50 itu 1000% sih sebenarnya. Oke, nah, so kurang lebih kayak gitu. Itu untuk perkiraan kita sementara. Nah, pertanyaannya adalah potential wave 4-nya itu ada di mana? Kita akan coba menggunakan Fibonacci juga dari wave 1 ke wave
dari wave 2 ke wave 3 itu berarti berada di kisaran kurang lebih sini teman-teman ya, beberapa yang potensial. Saat ini kita nge-create semacam bottom atau support yang cukup kuat di 23,6%, karena kalian bisa lihat juga ini dari segi time frame weekly-nya. Pertama di sini dia nge-create yang namanya Three River Morningstar, cuma sayangnya ini terjadinya di top of the pattern atau top of the top of the price ya. Dan menurut saya kalau misalkan terjadinya di atas kayak gini sebenarnya nggak terlalu valid untuk si Three River Morningstar ya teman-teman, karena kita harus ngeliat ini terjadi itu ketika downtrend yang cukup signifikan. Nah cuman good newsnya adalah di sini kan kita lihat ada tail atau panjang banget ya. Berarti ini sekitar pekan lalu sempat turun sampai 22,8, bahkan terendahnya itu di 20,35 dolar teman-teman. Dan kembali naik ke atas menjelang penutupan di close di kisaran 31 dolar, dan luar biasanya teman-teman dia close di atas level exponential moving average 21. Artinya untuk si Solana so far so good, dia masih bermain di atas exponential moving average 21, 34 dan juga 55 teman-teman. Ya, itu kurang lebih untuk weekly time frame-nya. Dan kalau misalkan demikian maka kita berpotensi lihat ini di menjadi wave 4-nya. Tapi terus terang terlalu awal untuk kita berkata demikian. Jadi kita masih perlu lihat beberapa kondisi yang mungkin bisa berpengaruh terhadap pergerakan Solana teman-teman. Oke. Nah, untuk itu saya buka time frame 4 jam. Kita bisa lihat di sini bahwa di 4 jam itu dia membentuk semacam descending channel mungkin, atau ya kita bisa bilang ini trend line of resistance ya. Kalian bisa lihat di sini ketika dia setiap kena level itu akan terreject, dan sekarang kita sedang mendekati level tersebut. Pertanyaannya apakah kita akan terreject kembali atau terdecline kembali teman-teman sebelum bisa kembali melakukan penguatan. Jadi syarat untuk dia mengalami penguatan adalah dia harus breakout level itu teman-teman ya. Jadi sementara trend line-nya itu berada di kisaran angka segitu. Saya akan kasih teman-teman gambaran juga berupa angkanya supaya ada perkiraan ya teman-teman untuk melakukan entry point-nya. Itu berarti di kisaran 35,49 dolar sampai 35,50 dolar teman-teman. Nah, itu adalah level penting yang perlu diperhatikan saat ini. Sementara untuk level support-nya kalian bisa lihat juga di sini. So far ketika dia terjadi breakout pada kisaran area ini, dia maintaining ground ya, atau mempertahankan level tersebut menjadi level lantai atau level support. Dan selama ini teman-teman udah pernah sekali di retest pada level ini, dan sudah 2 kali di retest juga pada di harga kisaran pergerakan tanggal 22 Juni dan 22 Juni teman-teman. Oke, sudah sempat di retest sebanyak 3 kali teman-teman, dan kelihatannya support inilah menjadi support penting. Dan kalau misalnya tadi kita flashback sedikit di time frame weekly, ini adalah level 23,6% daripada si Solana teman-teman. Oke. Nah, so far kita lihat di sini kondisinya market membentuk modelan seperti ini. Jadi dia mempertahankan level support itu di sini, dan untuk level resistance-nya itu di sini. Nah, kalau misalkan kita coba ke time frame yang lebih kecilnya atau di time frame 4 jamnya, kita juga bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk mengukur potensi-potensi market ini akan kemana ya, kurang lebih. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa level yang kita perlu perhatikan teman-teman. Pertama, untuk level 61,8% seperti biasa, ini adalah level golden ratio. Kita ketahan di sini beberapa kali teman-teman ya, sebelum akhirnya dia melakukan breakdown pada market di sini, dan sekarang kita bertahan di bawah level Fibonacci 61,8%. Jadi salah satu syaratnya untuk kita bisa kembali back up atau rebound lagi meneruskan penguatan adalah kita harus lewatin Fibonacci 61,8% dan close-nya harus strong teman-teman. Barulah berikutnya kita berpotensi ngetes level resistance yang ada di kisaran 41,47 dolar. Ya, sementara itu untuk level resistance-nya ya, ini ada beberapa level resistance di sini, kalian bisa perhatikan di kisaran kedua level ini. Dan untuk yang terdekatnya supportnya itu berada di 50% teman-teman. Kita sudah mulai bertahan di pergerakan ini atau maintaining ground di atas level 50% itu sudah dari pergerakan tanggal 29 Juni ya sampai hari ini. Jadi mudah-mudahan dia survive dan bisa bertahan di atas level tersebut sehingga kita bisa melihat potensi pergerakan penguatan bagi si Solana ya. Nah, ini adalah level yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi so far kita lihat di sini Solana berpotensi untuk meneruskan penguatannya. Jika demikian, maka kita melihat kondisi weekly ini adalah ABC correction pattern teman-teman ya. Jadi ini adalah A correction, B correction, dan ini adalah
si C correction ya teman-teman ya. Dan ini berarti kita membentuk ABC correction yang flat ya, bukannya zigzag teman-teman. Dan balik lagi, ini adalah potensi, belum tentu berhasil, belum tentu successful, tapi kita berharap ya ini yang kita analisa bisa menjadi kenyataan teman-teman. Oke, itu aja yang bisa saya update seputaran Solana sementara waktu. Nanti kita akan update lagi perkembangannya seperti apa, kita lihat pada saat breakout dan pada saat dia mengetes level resistance atau supportnya. Thank you for watching and I'll see you guys again in the next video. Cheers.